Di zaman sekarang nih Ustaz, banyak mungkin apa ya istilahnya, disiasati ya, ya mungkin ya bisa dibilang disiasati kaitannya dengan sebuah settingan konten ya. Mungkin konten itu kalau secara apa ya, secara fakta ya atau secara keseluruhan ada unsur dibuat-buat ya, apa ya, settingan ya, dibuat-buat ya, sehingga tujuannya intinya mungkin motivasi agar orang lain juga berbuat baik dan lain sebagainya. Nah, apakah hal ini Ustaz termasuk dalam bentuk berdosa yang dilarang dalam agama, Ustaz? Ya, Masya Allah. Ini hal yang bisa dikatakan terkini atau kontemporer ya, settingan untuk konten atau kepentingan yang lainnya. Maka sebenarnya ada perbedaan ya, antara berdusta dengan menyampaikan sesuatu dengan cara yang lain ya. Artinya begini, kalau kita berdusta ya, membuat konten yang isinya adalah sebuah kedustaan, itu jelas masuk ke dalam dusta ya. Contoh misalnya dia membuat sebuah video ya atau konten dan tidak ada kejadian aslinya. Kemudian isi dari penyampaiannya adalah kebohongan yang sebenarnya adalah ya fiktif ya. Atau sebuah candaan yang memang sebenarnya tidak pernah terjadi dan tujuannya hanya untuk membuat orang ketawa terbahak-bahak atau terhibur lah ya secara umum. Maka ini masuk dalam sebuah dusta, kebohongan. Tapi kalau misalnya sebuah konten yang disetting untuk menyampaikan sebuah kebenaran, misalnya sebuah ilmu, ya, maka atau gampangnya kita katakan itu adalah sebuah ilustrasi saja. Ilustrasi. Maka ini ya kata para ulama tidak termasuk dari kedustaan atau suatu kebohongan. Ya. Bahkan barangkali bisa kita katakan kalau misalnya ya kita pengen buat konten ya, tapi gerakannya itu memang kan sebenarnya tidak nyata ya, tidak nyata ketika di kejadiannya, tapi di sana ada faidah-faidah ya, ada ilmu-ilmu yang bisa kita sampaikan di sana berdasarkan hadits Nabi SAW tentang penyampaian kisah-kisah Bani Israel. Nah ini kalau di dalam hadits Nabi SAW beliau bahkan mengatakan silakan ceritakanlah kisah-kisah Bani Israel itu. Ini sebenarnya kalau kita perinci cukup panjang, tapi ana persingkat ya. Kenapa di sana yang dipercontohkan adalah Bani Israel? Karena kisah-kisah Bani Israel ini ada yang sudah terbukti, ada yang belum terbukti, atau bahkan ya tidak tahu sama sekali sebenarnya ini benar atau tidak, fiksi atau bukan gitu. Kata Rasulullah, sampaikanlah di sana ada mukjizat, di sana ada, maksudnya pada kaum Bani Israel itu terjadi adanya mukjizat, kemudian ada kisah-kisah yang ajibah ya, yang luar biasa, yang bagus, yang bisa diambil faidahnya. Nah, kalau misalnya cerita-cerita fiksi saja boleh ya gitu kan, atau sebenarnya kalau mau diperinci lagi syaratnya seperti ini kata para ulama, ini termasuk yang dibolehkan oleh para ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa boleh hukumnya ya, membawakan kisah-kisah seperti itu ya, atau barangkali konten-konten ya seperti itu dengan tujuan untuk memberikan edukasi ya, atau ilmu dan yang lain sebagainya, faidah-faidah, selagi itu tidak mengandung sebuah kezaliman ya, atau hal-hal yang melanggar hukum syar'i. Contoh misalnya memperlihatkan aurat ya, kemudian mengolok-olok misalnya satu atau dua pihak, atau bahkan mengolok-olok agama, ini sudah sangat keluar dari syariat. Tapi selagi seluruhnya adalah aman lah dalam tanda kutip dari rambu-rambunya, maka boleh. Dan yang paling istilahnya yang paling mentoknya adalah di hukumnya makruh ya. Sebagian dari para ulama
Hanafiyah, mereka mengatakan makruh hukumnya membawakan kisah-kisah ataupun cerita ataupun hal-hal yang berbau fiktif ya bohong tadi, dengan tujuan membawakan faidah-faidah ataupun ilmu ya ataupun edukasi dan lain sebagainya. Ya termasuk tentu di sini adalah konten ya. Maka ya kalau mau kita mencari aman sebenarnya ya sampaikanlah dengan suatu kebenaran. Bukan dengan cara yang bohong, bukan dengan cara yang dusta. Tapi kalaupun memang harus mengilustrasikannya, kalau ilustrasi kan bukan kejadian asli sebenarnya. Ilustrasi itu ya antum yang lebih paham ya, menggambarkan gambaran yang pernah ada atau suatu kejadian atau dan yang lainnya. Tapi sebenarnya dia sedang tidak berbuat itu gitu. Itu kan ada sebenarnya unsur ya. Tapi di sini ya sekali lagi tadi kalau memang itu ada di dalamnya ilmu, edukasi dan yang lainnya sama kata para ulama sama seperti hukumnya ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang kisah-kisah Bani Israel. Di sana ada faidahnya, di sana ada ilmu yang bisa didapatkan, di sana ada mukjizat yang bisa kita dengar kisah-kisah yang menarik di antara kisah-kisah mereka. Maka boleh untuk didengarkan. Tapi sekali lagi untuk berjaga-jaga dalam kalau ini dalam hal membuat konten, maka lebih aman tentunya tidak nabrak ke arah sana. Ya. Jadi mengilustrasikan hal yang pernah terjadi barangkali itu tidak menjadi sebuah kedustaan. Contoh misalnya ada sebuah kesalahan misalkan dalam sholat kebanyakan orang ya misalkan dalam hal apa yang banyak salahnya sujud misalnya ininya masih menempel ya. Kemudian diilustrasikan kan di video kan nggak mungkin dia nyari orang lagi sholat mana yang salah direkam gitu kan susah ya. Kemudian diilustrasikan. Sebenarnya kan dia tidak sedang melakukan itu, tapi ini tujuannya untuk tadi edukasi ya untuk ilmu, maka insya Allah diperbolehkan seperti itu. Tapi tadi ya jangan sampai kemudian bermudah-mudah balik lagi ke poin yang tadi jadinya nggak apa-apa nih berarti konten-konten yang berbohong. Enggak, bukan konten berbohong. Bukan. Tapi ada barangkali hal-hal yang mengandung fiksinya barangkali atau bahkan Rasulullah di dalam hadis itu yang tentang Bani Israel di sana ada hewan-hewan yang ngomong. Nah itu tidak dikatakan oleh Rasulullah jangan, tapi nggak apa-apa ceritakan dengan faedahnya gitu. Ya. Jadi ya batasan yang diberikan oleh Rasul SAW tentunya ini berhubungan dengan konten-konten itu. Ya, ini konten positif gitu ya misalnya mau motivasi apa segala macam ya boleh ya dengan pertama tadi isinya bukan sebuah kezaliman, bukan kedustaan dan yang lainnya, tapi dalam bentuk beda nih kalau isinya jelas nggak boleh. Tapi yang disampaikan dalam bentuk, nah ini ada garis bawahnya. Dinamakan ya bukan dusta, itu sebuah ilustrasi, sebuah gambaran saja gitu. Wallahu a'lam bishawab.